Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk kita dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama aku Raffi dalam segmen Beko Bincang Ekonomi. Oke. Pada segmen Beko kali ini kita dibersamai oleh narasumber yang memiliki kompeten dan sudah berkompeten dalam bidang wirausaha. Tentunya beliau udah punya banyak atau punya beberapa usaha yang sedang dijalankan. Mungkin dari narasumber kita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Akif Akasya. Aku mahasiswa FEB UNY angkatan 2022 dan saat ini sedang menjalani usaha dalam bidang industri coffee shop. Oke, berarti Mas Akif dari mahasiswa UNY angkatan 22 ya Mas ya? Betul. Wah, keren banget nih teman-teman. Angkatan 22 udah punya usaha coffee shop yang lumayan besar dan pastinya semoga terus rame ya Mas Iya, ya. betul. Amin. Oke. Nah, kita langsung ke tema aja kali ya Mas Boleh, ya. boleh. Kita ngebahas tentang industri coffee shop atau tentang wirausaha. Nah, boleh bisa diceritain perjalanan Mas sampai bisa ngebangun usaha coffee shop ini, entah itu dari proses mendapatkan pendanaannya atau mulai ngebangunnya dan lain-lain. Oke, untuk bisa memulai usaha coffee shop yang ada saat ini, tentunya dimulai dengan proses yang cukup panjang ya Kak ya. Dimana sebenarnya sudah hal ini sudah dirancang ketika saya awal kali menjadi maba. Jadi orientasi saya ketika saya menjadi seorang mahasiswa itu awalnya adalah ingin memiliki usaha gitu, ingin memiliki sebuah usaha yang dimana hal itu saya kejar targetnya ketika menjadi seorang mahasiswa. Dan dalam prosesnya, pertama saya sudah punya planning map gitu ya, peta planning yang dimana salah satu segmen yang ini saya masuki adalah coffee shop tentunya. Namun dalam plan map itu saya membagi dalam tiga hal ya, yaitu dari mulai dari yang kebutuhan secara umum, kebutuhan secara sekunder, dan kebutuhan secara tersier. Dan coffee shop ini saya kategorikan dalam planning map saya itu sebagai kategori usaha yang tersier sebenarnya gitu. Yang dimana seharusnya itu istilahnya dalam waktu eksekusinya itu harus dilaksanakan secara ya istilahnya paling akhiran gitu lah. Karena kan industri coffee shop ini kan juga cukup besar gitu ya modalnya, terus juga planningnya juga harus matang karena berkaitan dengan produk dan juga hospitalities gitu. Tapi ya qadarullah ternyata pada suatu waktu itu sempat match dengan seorang investor gitu ya. Seorang investor, dan memang dari investor tersebut secara pribadi memang pengen tertarik dalam bidang usaha coffee shop gitu. Jadi ya mau nggak mau industri yang pertama kali saya coba lakukan yaitu di industri coffee shop. Secara motivasi juga, secara pribadi memang saya tertarik dalam bidang kopi-kopian juga ya. Dan hal ini sudah saya tentunya sudah saya pelajari juga semenjak SMA gitu. Saya coba iseng-iseng buat manual brew di rumah gitu. Saya coba gitu dan memang sudah sejak lama impiannya pengen punya coffee shop gitu. Dan alhamdulillahnya ketika kemarin mulai perencanaan itu sekitar bulan Desember gitu ya. Saya mulai perencanaan, terus baru dieksekusi soft openingnya itu di kemarin bulan Agustus tanggal 18 seperti itu. Jadi sekitar memakan waktu 6 bulan untuk planning dan baru dieksekusi kemarin bulan Agustus tanggal 18 seperti itu. Berarti emang udah terstruktur gitu ya, Mas. Ada Iya, planning betul. map, ntar di bulan sekian kita harus sudah ngebuat A, B, C, Iya, D ya. betul, betul. Dan tadi sempat Masnya menyinggung tentang masalah crowdfunding, Iya, pendanaan dari usaha ini. iya, Nah itu otomatis kan kita berhubungan sama pihak investornya buat iya. kita dapat dana dari mereka. Itu cara Mas meyakinkan kalau memang usaha ini tuh punya punya potensi yang besar di kalangan mahasiswa. Apalagi yang tadi Mas Win ada tiga, Mas bagi tiga coffee shop ini dalam tiga kategori, primer, sekunder, sama tersier. Tapi kayaknya untuk mahasiswa mungkin dari segi pandangan konsumen ini Iya. kayaknya kebutuhan primer ya kalau untuk Oh, iya. mahasiswa ya Mas ya. Karena ngopi mungkin bisa tiap hari Ah, ya. Nah mungkin Mas bisa kasih tips mungkin dan saran dan ceritanya pengalamannya tentang cara untuk meyakinkan investor tentang potensi usaha yang bakal kita bangun ini. oke. Untuk meyakinkan
investor ya. Jadi memang secara dari personal investornya kan sudah mendukung ya, karena memang investor itu ya pengen buka industri di coffee shop gitu, dan dari situ sudah mendukung. Jadi yang menjadi PR kita adalah bagaimana kita meyakinkan investor itu melalui kepercayaan. Nah, apa yang kita tawarkan ke investor itu ya mengenai profesionalitas, terus juga pengetahuan produk tentunya, terus juga terkait marketing approach yang kita ingin lakukan. Bahkan kita membuat setiap marketing itu ada skemanya masing-masing gitu. Ketika skema ketika skema maba, ketika skema hujan, ketika skema terjadi padatnya kepanitiaan, skema ketika kita punya teman di organisasi, skema ketika kita punya teman di salah satu komunitas, kita bahkan mempersiapkan marketing approach-nya itu dalam bentuk skema-skema itu tadi. Terus secara profesionalitas kita juga memaparkan portofolio ya. Kalau dari saya pribadi memang saya kan di usaha ini yang ngurus kan 2 orang, saya dan teman saya. Kalau saya itu memang bertindak sebagai thinker-nya, yang berpikir gitu. Istilahnya yang mengatur strategi, terus juga gimana dalam mengatur siasat keuangan, siasat pendekatan kepada konsumen, marketing gitu ya. Dan saya melampirkan portofolio saya dalam bidang-bidang hal seperti itu. Ketika saya punya istilahnya prestasi dalam bidang itu saya paparkan, ketika saya merancang hal-hal tersebut itu seperti apa gitu, saya menjelaskan. Terus juga kalau dari teman saya satunya ini, dia lebih ke eksekutor, dan dia yang menyampaikan bahwa dia sudah banyak project dan lain sebagainya, dan istilahnya bisa dipercaya gitu. Nah, dari product knowledge juga saya pribadi kan memang istilahnya interest dalam bidang hal perkopian gitu ya. Jadi ya saya coba jelaskan bagaimana jenis-jenis kopi, terus juga resep-resep kopinya seperti apa, terus juga perbandingan dengan coffee shop itu seperti apa, rasa yang membedakan itu seperti apa, saya paparkan di situ. Jadi hal pada intinya ketika untuk mendapatkan kepercayaan investor itu ya terkait profesionalitas, product knowledge, sama planning kita itu seperti apa. Itu sih. 3 hal itu ya Mas ya. 3 hal itu. Mungkin tadi terkait product knowledge, mungkin ada beberapa memang teman-teman yang kadang mereka buat nyari dana nih, tapi kadang memang pengetahuan tentang produk yang mau dia ajukan ke investor tuh kadang mungkin itu hal yang mungkin ini betul. Ya Mas ya. Mungkin kalau marketing mereka udah merencanain A, B, C, D, cuman caranya kita mungkin maksimalin, matengin tentang product knowledge-nya itu, atau memang kita harus ngerancang nih di bulan pertama kita harus belajar A. Kalau dari Mas sendiri, kalau tentang pembelajaran tentang kopi itu udah direncanain dari kapan? Sebenarnya kalau menghayati masalah perkopian itu ya baru kemarin ketika ada desas-desus ada investor itu tertarik sama kopi sih. Tapi karena memang dari awal ya dari SMA lah istilahnya suka sama hal kopi ya, jadi tahu gitu. Jadi tahu ketika ada investor sounding pengen invest dalam bidang hal perkopian itu ya langsung kita pelajari lebih mendalam gitu. Jadi ya memang pada dasarnya kalau kewirausahaan kan itu kita opsinya 2 ya. Trade by demand atau service at demand gitu, service di demand gitu. Kita membuat permintaan atau kita menciptakan permintaan. Dan kalau dari saya pribadi kan karena saya suka kopi gitu ya, tentunya saya tahu nih demand-nya itu seperti apa gitu. Ciri khasnya, apalagi segmentasinya kan sama seperti saya, mahasiswa, terus juga yang butuh kopi, terus juga tempat buat nugas gitu kan. Nah dari situ ya saya lebih belajar ke user approach-nya, pendekatan kepada konsumennya, konsumen approach-nya seperti apa dalam segi pandang perkopian gitu. Jadi mahasiswanya suka kopi yang seperti apa, harganya berapa gitu sih. Kalau saya belajarnya kayak gitu, karena masalah basic kopinya itu ya sudah paham sudah paham kecil sejak SMA gitu. Itu sih Mas. Berarti selain product knowledge, observasi ke konsumen yang bakal kita targetin itu juga penting banget ya Mas betul. Ya. Salah satu cara kita juga untuk
menguasai produk knowledge itu juga gitu. Jadi kita lebih tahu walaupun emang kita udah tahu produk kita tuh kayak gimana, kita mau bikin kayak gimana. Cuman kalau konsumen mintanya B, Betul. kita harus menyesuaikan juga gitu ya Mas ya. Seperti itu. Tadi kalau untuk masalah marketingnya Mas ya, tadi sempat disinggung juga untuk masalah marketingnya itu penyesuaian momentumnya, Iya, momentum betul. A, momentum B, kepanitiaan, mahasiswa baru. Itu cara contoh implementasi marketing atau bentuk promosinya sesuai momentumnya itu seperti apa Mas? Misalnya pas maba dan lain-lain. Oke, sebenarnya untuk marketing ya, kalau boleh jujur sebenarnya kita benar-benar sama sekali belum mengimplementasikan dalam lingkupnya dalam hal kita stand outbound itu sebenarnya belum gitu. Jadi kita benar-benar masih secara eksklusif gitu, bisa dibilang seperti itu. Bagaimana kita ngundang teman gitu ya, ngundang teman terdekat gitu, terus suruh main ke sini, suruh nyobain di sini, dan ternyata ada efek snowballnya gitu, yang dimana teman-teman kita itu aktif di kepanitiaan, bahkan memiliki peran penting di kepanitiaan tersebut, dan ternyata mereka tertarik untuk kerjasama gitu. Ya kita sebenarnya nggak ekspektasi kayak gitu ya, sebenarnya kita perencanaan itu ya awal September kita mau deketin ormawa-ormawa, terus juga event-event buat kerjasama sama kita. Tapi ternyata dari soft opening kita kan secara konsep soft openingnya itu kan eksklusif ya. Jadi teman-teman terdekat, terus juga teman-teman yang tahu itu kita undang gitu. Dan ternyata malah teman-teman kita yang tertarik buat mengajukan kerjasama sama kita terlebih dahulu gitu, sebelum kita mencoba untuk keluar gitu. Ya dari hal tersebut ya coba kita untuk saat ini ya kita layani, kita lakukan kerjasama dengan beberapa teman-teman hima, khususnya untuk sekarang sih yang paling baik itu dari UPN ya, dari UPN itu mengajukan kerjasama itu cukup banyak gitu. Nah untuk implementasi skemanya kemarin ya yang mungkin baru terrealisasi sedikit itu ketika skema maba kemarin ya. Jadi kita kan memang bukan menargetkan ya, kita memang punya teman-teman yang istilahnya itu kalau di PKKMB itu sebagai kasus ya, kakak asuh gitu, yang dimana kasus itu kan masih megang teman-teman maba ya. Nah itu kita coba ya tawarkan gitu buat mau nggak kumpul sama teman-teman maba di sini, dan ya alhamdulillahnya sejauh ini masih jalan sih. Jadi teman-teman kasus itu ya masih ngajak maba ke sini, terus juga mungkin ada program SDP ya dari FEB-nya kan ada program SDP juga, ada beberapa kali ke sini, terus juga teman-teman yang istilahnya ngerjain tugas sama adik-adik mabanya tuh juga di sini juga masih sering lah. Berarti emang marketing berdasarkan momentum penting banget ya Mas ya. Jangan cuman yang tiba-tiba ngasih diskon, ngasih ini, karena emang orang kan nggak ada yang tahu, apalagi kalau buat kita yang lagi opening atau pas awal-awal buka gitu Mas ya. Apalagi tadi tuh tentang snowball ya. Itu bener-bener berasa banget ya Mas efeknya dari mulut ke mulut ya. Iya benar, dari mulut ke mulut, bahkan kita ya nggak memprediksikan hal tersebut gitu. Bahkan ya mungkin kalau boleh spill, kita kan ada untuk skema dengan organisasi itu, kita bahkan sebelumnya pengen menawarkan sistemnya affiliate. Sistemnya affiliate yang dimana ketika teman-teman yang mau ngopi di sini pakai voucher dari ormawa itu, ya kita kasih kompensasi ke ormawanya itu sebesar 5%. Sebenarnya pengen seperti itu gitu. Tapi ya melihat antusias yang tidak terduga ini, jadinya kita ya akhirnya kerjasama secara biasa aja lah ya, kasih diskon, kasih tempat, space gitu aja. Iya sih. Ya, memang berpengaruh itu ya, Mas. Apalagi kita kan mahasiswa ya, mahasiswa kan biasanya dari mulut ke mulutnya kenceng juga. Betul. Nah untuk caranya Mas untuk mengatur keuangan dari industri perkopian ini atau dari usaha Mas ini gimana? Kadang kan kita kayak, apalagi kita yang masih mahasiswa nih, kita mungkin mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa yang udah semester agak atas yang pengen ngebangun bisnis, tapi mereka udah ngebangun, mungkin ada yang udah ngebangun, tapi pas ketika ngebangun mengatur keuangannya itu agak kurang bagus gitu, karena mungkin saya pribadi juga masih kayak gitu, coba ngebangun ini tapi emang keuangannya kadang ada yang loss dari perhitungan. Nah, itu cara mitigasi
masalah-masalah kayak gitu dari Masnya kayak gimana? Kalau dari kita sih untuk masalah keuangan, tentunya kita pakai POS ya. Kita pakai alat POS dan gimana dari POS itu kan sudah mereka available untuk laporan keuangannya seperti itu. Tapi tentunya kita nggak berhenti cuma membaca laporan keuangan dari POS aja, tapi kita benar-benar kita double screening lah. Kita dapat laporan keuangan dari POS, terus kita cek manual satu-satu. Kita kita benar-benar sedisiplin itu dalam mengatur keuangan gitu ya. Bahkan ketika kita bayar parkir untuk beli barang itu bahkan kita perhitungkan gitu. Sebesar 2.000, sebesar 1.000 kita tetap perhitungkan. Bahkan ketika istilahnya misal kita pinjam uang perusahaan kita juga catat, terus juga ketika teman-teman barista itu istilahnya testing atau pengen minum itu kita catat juga berapa pieces gitu agar ya proyeksi keuangan yang kita planningkan itu sesuai dengan yang kita rencanakan gitu. Jadi benar-benar harus sedetail itu kita lakukan, benar-benar screening seketat itu sih Mas. Kadang kan emang ada yang kita baru mulai usaha, baru untung beberapa persen, itu udah diambil sama pribadi. Nah, dari Masnya tadi kan udah dibeda-bedain. Cara Mas ngebeda-bedainnya itu kayak misalnya ketika kita untung di nominal sekian, baru kita ngambil berapa persen, atau mungkin kita ngumpulin dulu sampai kita profit di berapa persen atau berapa kali lipat, baru kita bisa ngambil profit buat pribadi dari perusahaan. Kalau Mas ngatur tentang permasalahan profit di perusahaannya itu seperti apa? Kalau dari kita itu terkait ini ya, dividen ya, kita kan pakainya dividen karena dapatnya dari investor ya. Kalau kita itu ada lagi ya 3 skema ya, kita membagi dalam 3 skema. Skema optimis, skema medium, sama skema pesimis. Nah, skema pesimis ini untuk pengambilan dividennya itu di 1 tahun pertama. Jadi benar-benar kita tunggu 1 tahun, ketika balik BEP itu baru boleh kita ambil. Kalau medium itu kita ambil di 8 bulan pertama, kalau optimis kita di 6 bulan pertama. Nah, cara menentukan ketiga hal ini ya sesuai dengan jumlah pemasukan setiap harinya gitu. Jadi kalau misal kita evaluasi kalau megang masalah keuangan kan karena kita masih bentuknya small team kan, jadi yang pegang keuangan itu saya pribadi ya, saya pribadi gitu. Jadi kalau saya pribadi itu ya saya evaluasi setiap pekan, evaluasi setiap bulan. Ketika memang sudah mencapai ini, berarti bulan ini termasuk proyeksi optimis atau medium atau pesimis. Nah, nanti di rata-rata dalam jangka waktu per kuartal ya, 1 kuartal, terus nanti di rata-rata lagi dalam jangka waktu 6 bulan, dan nanti penentuannya di 6 bulan pertama. Kalau misal sesuai target pesimis itu tadi, kita bisa ambil dividen. Kalau misal belum, berarti kita lanjut ke skema medium. Nah, kalau misal masih belum, berarti kita ke skema pesimis. Jadi benar-benar ya dari awal memang harus terstruktur cara disiplin gitu ya. Berarti emang udah terstruktur sistematis banget dari sebelum dibuat ya, sampai pembagian dividennya pun dibuat beberapa skema tadi, pesimis, optimis, sama menengah juga ya Mas ya. Jadi kan pembagian keuntungannya profitnya itu kan dalam bentuk dividen karena memang ada campur tangan dari investor ya Mas. Mungkin bisa di-spill sedikit mungkin dalam bentuk persentase modal ngebangun usaha coffee shop ini, dari modal sendiri atau dari investor itu perbandingannya berapa gitu. Karena emang mungkin bisa buat motivasi buat teman-teman ya, karena ada nih usaha yang memang bisa dibangun dengan modal yang sekian, dengan bantuan investor yang mungkin bisa lebih besar buat ngebangun usaha kita gitu. Kalau nominal enggak, persentase aja Mas, persentase aja. Kalau nominal mungkin agak sensitif ya Mas ya. Kalau sesuai pembagian dividen sih kita di angka 60-40. Gitu. Terus ya. Itu berdasarkan modal yang dikasih dari investor berarti ya Mas? Iya, sesuai sama dividen, sama modal. Kalau mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin secara materi ya Mas ya. Mas kan tadi udah ngejelasin tentang gimana cara marketingnya, pengaturan keuangannya, pembagian dividen. Ini ada satu hal yang mungkin
pertanyaan simpel tapi mungkin jarang diperhatikan orang ya Mas ya. Kita kan buka usaha kadang ngelihat-ngelihat tempatnya, ada yang ngelihat tempat di jalan yang rame namun volume kendaraannya dia ngebut, atau mungkin volume kendaraannya banyak tapi emang jalanannya itu jalanan khusus ngebut, tapi dia buka coffee shop yang mungkin bisa ngurangin pengunjung Iya. karena kan ngebut. Nah, itu strategi dari Masnya buat milih tempat itu, memperhatikan beberapa hal itu, hal apa aja sekiranya? Oke, kalau dari kita sih sebenarnya mungkin sedikit cerita ya. Iya, boleh Jadi boleh untuk boleh. pemilihan tempat itu memang kita dari awal tuh cukup kesulitan gitu ya, karena memang sangat kompetitif sekali ya. Banyak, ya kemarin tuh sempat 2 kali istilahnya disalip sama orang lain gitu. Ketika kita sudah menemukan satu tempat, ternyata keduluan orang lain. Kita kemarin ada 2 tempat sih yang keduluan sama orang lain. Tapi untuk kita secara eh, kita secara tim itu mem- apa, mem- mencari referensi tempat itu ya pastinya pertama adalah akses dengan kampusnya itu dekat, karena memang segmentasi kita adalah masih teman-teman mahasiswa, terus juga dekat dengan pemukiman gitu. Itu hal penting juga. Terus tentunya akses jalannya juga mudah. Kalau kita sih sebenarnya simpelnya gitu ya, 3 hal itu. Dekat dengan kampus, dekat dengan pemukiman, dalam artian kos-kosan kontrakan mahasiswa, terus juga akses jalannya mudah. Nah kemarin itu ya kita sempat udah menemukan tempat yang benar-benar proper itu gitu. Tapi ternyata ya udah keduluan itu tadi gitu. Jadi kita coba cari lagi dan ya alhamdulillahnya dapetnya di sini sih, walaupun secara tempat sebenarnya kita kemarin juga dapat kritikan gitu ya dari teman-teman itu, eh, terutama di akses parkirnya tuh susah gitu. Cuma ya kita akhirnya coba negosiasi sama ruko depan itu ya buat kasih akses parkir untuk bagi parkir, dan alhamdulillahnya ya diperbolehkan. Jadi mungkin ini apa ya, catatan juga buat teman-teman. Sebenarnya ini juga kesalahan kita juga. Kita itu tidak memproyeksikan tempat parkirnya itu secara proper, tapi kita cuma berfokus ke 3 hal itu aja, teman-teman. Masalah dekat dengan kampus, dekat dengan pemukiman sama jalan. Yang perlu diperhatikan juga ternyata tempat parkir, apalagi kalau industrinya coffee shop atau F&B yang istilahnya bisa menawarkan dine in gitu ya. Itu ternyata ada 4 hal itu yang perlu diperhatikan. Terus dekat dengan kampus, terus juga dekat dengan pemukiman, akses jalan juga akses. Oke, berarti 3 hal itu ya Mas ya, pemukiman, dekat sama kampus, karena emang industri coffee shop kan targetnya mahasiswa-mahasiswa ya Mas ya. Sama, tadi satu lagi apa Mas? Akses Oh, jalan akses sama jalannya. akses parkir itu, Akses jalan, akses parkir iya juga. betul. Akses parkir itu sebenarnya kelihatan sepele ya, cuma Iya. ketika udah menjalankan tuh terasa banget sih mas. Gitu. Makanya itu jadi evaluasi kita juga. Ya Karena memang sepenting itu gitu parkir, kenyamanan parkir itu penting banget ternyata. karena kadang kita juga mahasiswa, apalagi yang UKM-UKM atau Iya, kumpul-kumpul gitu kan, betul. nggak mungkin bawa satu motor Ya, berdua, kadang ya, satu motor satu ya orang. betul. Kayak gitu. Jadi memang harus diperhatikan secara keseluruhan sih terkait tempat. Kalau untuk tadi kan teknis sama cara kerja dan lain-lain sebagainya udah dijelasin sama Mas ya. Banyak juga hal-hal yang baru yang saya dapetin dari Mas nih, banyak-banyak pengetahuan. Nah, kalau boleh tahu, mungkin Masnya bisa ngasih referensi cara belajarnya atau belajar dari mana buat teman-teman mungkin. Oke, Dari mananya? oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup sering aku dapetin ya dari teman-teman ya. Kalau dari aku pribadi nih, kalau dari aku Iya. pribadi sebenarnya belajar tuh hal yang sangat mudah gitu ya. Bisa bilang Iya. sangat mudah. Ya bisa dibilang bahkan aku belajar itu ya cuma dari baca buku dan nonton YouTube. Udah itu aja. Oke. Jadi ya ya sebenarnya aku juga secara pribadi bingung ya sama teman-teman yang istilahnya bingung buat belajar itu. Karena kalau dari aku pribadi ya cuma belajar dari 2 hal itu, baca buku sama nonton YouTube. Karena kalau ya nonton YouTube atau searching itu sama aja lah ya. Ya istilahnya kita memanfaatkan internet buat mencari hal-hal yang ingin kita ketahui. Ya sebenarnya kalau dari aku sih itu aja sih ya, Oke. baca buku sama searching gitu. Karena ya karena ya gimana ya, ya
belajar itu kan hal yang sudah umum ya bagi kita mahasiswa. Kita sudah pernah jadi siswa sekolah menengah, itu juga kita pernah sebagai mahasiswa gitu. Jadi untuk pola belajar itu ya kembali lagi sesuai sama preferensi masing-masing. Cuma kalau akses belajar itu ya itu tuh hal yang gampang gitu. Sebenarnya gampang banget gitu. Coba ke Gramedia beli buku atau ke perpustakaan baca buku itu kan udah ya udahlah gitu. Udah cukup gitu. Iya, udah cukup, sebenarnya udah cukup gitu. Atau mungkin kalau misalnya nggak dapat referensinya di buku atau di perpustakaan ya bisa searching lewat Google, lewat YouTube, itu kan ya udah selesai gitu, udah selesai. Karena ya sebenarnya kalau misal akses belajar gitu ya. Kalau yang aku perhatiin itu dari teman-teman itu sebenarnya bukan di permasalahan aksesnya, tapi mungkin bagaimana memetakan belajarnya gitu ya. Iya. Ya, gitu. Mungkin Jadi, kayak udah terlalu banyak gitu ya. Aku pengen belajar A, pengen belajar B, jadi kebanyakan motivasi akhirnya nggak ada yang dikerjain. Ya, gitu. betul. Mungkin pola belajarnya itu tadi ya mapping belajarnya itu. Kalau dari aku sih, ya sebenarnya itu juga hal gampang ya. Gitu. Pertama adalah ya kita harus aware dulu terhadap diri kita. Kita tuh butuhnya apa, kita tuh pengen bisa apa. Terus ya udah belajar. Udah gitu doang. Sesimpel ya udah belajar. Ya udah belajar, sesimpel itu aja gitu. Nggak usah ya mungkin zaman sekarang kita terbentur dengan banyaknya sumber informasi. Jadi kita gampang goyah istilahnya FOMO lah. Kita belajar hal-hal yang sebenarnya itu kalau ditelaah atau direfleksikan ke diri kita sendiri itu kita sebenarnya nggak butuh amat gitu. Jadi hal yang terpenting adalah untuk memulai belajar ya kita aware sama diri kita sendiri gitu. Kita butuhnya apa, kita kurangnya apa, kita belajarnya itu. Jangan kita ikutin standar orang lain yang istilahnya ketika booming kripto, kita langsung belajar kripto. Padahal kita ya secara pribadi itu belum hal yang sangat urgent buat kita pelajari gitu. Kita mungkin harus belajar masalah teknikal keuangan kripto itu seperti apa. Jadi ya yang pertama ya kalau dari aku ya sesimpel itu aja sih. Yang pertama untuk belajar itu pertama adalah aware pada diri sendiri. Terus ya udah sok belajar, untuk akses ya bisa lewat buku ataupun lewat searching internet itu aja sih. Lebih ke apa yang kita butuhin ya, Mas. Kita map nih butuh A, butuh B, ya udah kita kejar di situ aja. Nggak usah ngikutin hal-hal yang lain ya. Dan media apalagi zaman sekarang ya Mas ya. Ilmu-ilmu yang kita bisa dapetin di YouTube tuh yang bisa kita dapetin di seminar sekarang udah bisa kita dapetin di YouTube. Nggak perlu berbayar. Yang harus berbayar. Mungkin kalau emang secara materialnya mereka teman-teman mungkin punya uang yang berlebih, bisa ikut seminar. Tapi mungkin kalau emang keterbatasan modal kan di YouTube udah banyak banget ya Mas ya. Mungkin satu aja sih kayaknya ya Mas ya jadi penghalang, rasa males kayaknya Mas. Iya itu kayaknya. Itu aja sih. Sebenarnya aku pribadi juga masih sangat-sangat sebagai seorang yang masih sangat-sangat malas juga ya. Cuma ya kembali lagi itu. Kalau kita ketika di posisi malas dan kita mencoba merefleksikan dengan aware, ternyata kita nggak boleh malas gitu. Jadi ya udah semangat kita bangkitnya di situ gitu. Kayak rasa malas tuh hal wajar gitu ya, nggak bisa dihindari juga. Pasti ada ya. Pasti ada. Dan rasa malas itu ya silahkan dinikmati aja gitu sih. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru. Cuma ya kuncinya itu tadi, yang penting aware lah. Yang penting aware, bisa membagi rasa waktu malasnya kapan, waktu produktifnya itu kapan. Gitu. Jadi jangan stop malas gitu. Tetap bermalas-malasan karena kita itu malas gitu istilahnya gitu. Kalau kita nggak males, stres juga ya Mas. Betul. Nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, karena kan ya itu kan mungkin teman-teman juga mungkin udah tahu juga ya gitu. Cara berpikir orang malas kan ya dia lebih berfokus pada satu hal yang biar kita bisa bermalas-malasan lebih lanjut gitu kan. Jadi kita ya istilahnya apa ya? Berfokus pada satu hal agar hal itu tuh segera terselesaikan. Ya kayak gitulah salah satu contohnya kayak gitu. Jadi stay malas aja nggak apa-apa, tapi harus tetap aware sama diri sendiri gitu. Asal jangan terbuai aja ya Mas ya. Betul. Kadang malas tuh kayak pokoknya kita harus ngejain ini dulu, nanti baru selesai baru kita malas-malasan. Kalau kita terbiasa kayak gitu kan asli kita
ya udah dikerjain terus, Iya, jadi lebih produktif iya lagi, lebih malesnya jadi produktif. lebih sedikit gitu. Bahkan ya kita bisa dibilang merasa nggak lebih produktif karena kita terbuai sama hal-hal produktif yang sebenarnya kita tuh nggak perlu gitu Iya, sebenarnya gitu. bener. Jadi rasa malas tuh sebenarnya perlu buat hal-hal yang sebenarnya tuh kita nggak butuhin gitu. Tapi Nah, untuk hal-hal yang kita butuhkan ya kita harus lebih produktif lagi. oke, Gitu sih. Jadi oke. mindset malas itu untuk membentuk apa membentuk bagaimana cara kita tuh berfokus pada satu hal sesuai dengan kebutuhan kita aja. Oke. Tapi dengan catatan harus dikerjain dulu baru Iya, bermalas-malasan, jangan iya bermalas-malasan betul. dulu. Harus di manajemen dengan baik juga gitu Biasanya kebalik nih malas-malasnya. Mas, bermalas-malasan dulu, kadang kita bermalas-malasan dulu baru nanti akhirnya nggak Iya dikerjain kan. betul. Ya, itu perlu dievaluasi Nah, juga sih kayak gitu. Gitu. mungkin sedikit nyinggung ke yang awal tadi ya Iya Mas ya, boleh. tentang crowdfunding dari investor. Menurut dari Masnya sendiri, karena yang udah berpengalaman juga dapat dana dari investor, seberapa penting sih knowledge tentang pengetahuan ngebuat proposal bisnis plan nih? Karena kadang kita juga nggak bisa presentasi dalam hal yang ya udah langsung kita omong-omongin aja, nggak ada proposal yang terstrukturnya dari segi pembiayaan, marketing, operasional dan lain-lainnya. Itu dari Mas gimana strateginya atau penting, seberapa pentingnya tentang knowledge Kalau proposal seberapa bisnis plan? penting eh, kalau dalam lingkupnya kewirausahaan ya kita kalau misal mau maju ke investor mengajukan proposal itu ya hal-hal yang sangat penting karena proposal itu kan salah satu bentuk apa ya, gambaran usaha kita. Jadi kalau kita misal nggak punya proposal, ya apa yang mau kita tawarkan, apa yang mau kita tawarin gitu. Kalau kita nawarin cuma omongan doang ya investor nggak bakal mau kan istilahnya kayak gitu. Jadi untuk skala pentingnya ya pasti penting banget ya kalau misal teman-teman mau mengajukan ke investor. Nah untuk strateginya, kalau strategi bisnis plan ya, sebenarnya untuk penyusunan bisnis plan itu dari setiap individu kan punya referensi masing-masing. Dan setiap investor juga memiliki kebutuhan masing-masing. Ada investor yang detail masalah apa memberatkan dalam pembagian keuangan seperti apa. Ada investor yang detail mengenai produknya seperti apa. Ada investor yang detail mengenai marketingnya seperti apa. Jadi memang untuk penyusunan strategi itu ya pertama disesuaikan dengan pertama industri yang mau dilakukan itu seperti apa. Terus apa, produk yang mau ditawarkan seperti apa, terus juga tipikal pribadi teman-teman itu juga seperti apa, terus juga tipikal investornya seperti apa. Wah seru banget ya teman-teman, podcast pada hari ini kita banyak dapat ilmu nih tentang bisnis, tentang cara mendapatkan pendanaan dan masih banyak lagi ya teman-teman. Mungkin untuk sesi bincang-bincang ekonomi pada kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.